Ya, kembali di Livestock kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Dharma, terkait dengan indeks kepuasan dari masyarakat akan kinerja dari operator jalan tol lah ya, apakah itu yang swasta ataupun yang BUMN. Dalam hal problem solving, sejauh ini sebetulnya sudah memuaskan atau belum? Saya sebagai pengguna sih belum. Saya ya katakanlah beruntung saya kenal misalnya dengan dirutnya dengan begitu. Jadi kalau ada komplain ada permasalahan saya bisa langsung ke mereka. Tetapi itu kan personal. Kalau yang publik yang tidak punya akses dengan orang jasa marga atau operator jalan tol lainnya, mengadunya kemana gitu. Yang kita pernah tidak pernah paham kan misalnya di depan ini macet, sebelah kanan macet, sebelah kiri lancar misalnya. Ada problem apa? Itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Sehingga kita tidak bisa mengambil langkah, oh kita harus jalan di mana nih gitu. Nah bayangan saya ke depan itu aplikasi teknologi itu bisa memberikan guidance pada kita gitu. Ketika kita masuk ke jalan tol, misalnya sebelah kiri lancar, sebelah kanan macet. Mungkin di situ bisa diketahui ya ada apanya di depan. Nah kita bisa mengambil langkah sebelah kiri misalnya. Tapi kalau nggak ada kan jangan-jangan nanti kita ke kiri di ujung sana macet sini lancar gitu loh. Nah ini saya kira yang harus dibenahi. Dan saya kira sebetulnya di jalan tol itu kan sudah ada SPN-nya. Gitu. Itu saya kira harus ditegakkan SPN-nya. Termasuk juga maksimal pembayaran itu berapa. Nah kalau tadi Pak Heri di awal mengatakan bahwa jasa ini dua interaksi gitu, ya saya kira edukasi publiknya juga harus dilakukan. Sekarang kan belum gitu. Yang sekarang sering saya keluhkan juga kepada Pak Dirut misalnya, kenapa sih truk kadang-kadang kanan, kenapa nggak dipaksa ke kiri gitu. Jadi itu harus ada edukasi gitu. Jadi, nah tapi edukasi publik ini kita malah lemah gitu. Jadi saya kira untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi itu, edukasi publik itu menjadi sangat penting supaya masyarakat juga paham apa maunya regulator dan operator dengan penerapan teknologi ini. Jadi jangan sampai ya hanya sekedar tahu saja, tapi tujuan besarnya yang ingin dicapai itu apa, itu nggak tahu. Ya ini artinya terobosan tidak hanya pada aplikasi, tapi harus juga ada di edukasi publik ya Pak Heri, tanggapannya. Ya, tidak hanya edukasi, jadi sebetulnya justru ini menjadi alat tadi, alat untuk sehingga operator tadi bisa lebih respon terhadap pelayanannya. Nah ini yang kita sebetulnya mau coba bangun. Nanti di dalam alatnya sendiri harapan kami ya, kalau selama ini kan seperti customer satisfaction survey, itu kan dilakukan periodik dan seterusnya. Padahal dengan alat ini user yang menggunakan bisa langsung masuk. Kalau kita bikin, saya lihat yang seperti di Garuda itu kan ada formnya ya, sangat sederhana. Jadi kalau saya lihat pendekatannya sesuai dengan customer experience. Jadi perjalanan dia mengkonsumsi jasa tadi dipetakan, mulai dari milih rute, di gerbang, berarti ada masalah di gerbang. Setelah di jalan ada kondisi, ada bagaimana informasi dan seterusnya, itu nanti kita petakan. Nanti kita beli rating 5 katakan, dia tinggal masukkan seperti itu. Nah ini adalah input lagi ke badan usaha untuk meningkatkan pelayanan. Tapi seperti dikatakan oleh Pak Dharma Ningtyas ya, ini aplikasi diharapkan bisa menjadi guidance bagi para pengguna jalan untuk menempuh jalur mana yang harus diambil seperti itu ya Pak. Pak Heri, tapi kalau misalnya kita katakan aplikasi tol kita ini kan bukan satu-satunya aplikasi bagi para pengguna jalan. Ada aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti kelebihannya dari aplikasi ini seperti apa, Pak? Saya inginnya aplikasi ini menjawab kebutuhan pengguna jalan tol. Juga input ke operator. Jadi tadi sejalan dengan roadmap, nanti ke depannya di roadmap ini juga termasuk bagaimana pemanfaatan IT untuk informasi kondisi misalnya. Bisa di capture, kirim di sini. Jadi ada interaksi tadi disampaikan SPM. Kalau SPM pun harusnya dideklar nantinya. Ini yang sehingga kalau misalnya 2 kali 24 jam itu lubang harus sudah ditambal. Walaupun dalam pemahaman kami kalau dia dirawat dengan baik, mestinya belum sempat terjadi lubang ya. Tapi kalau terjadi 2 kali 24 jam dengan data tadi itu akan menjadi
masukan yang apa ya otentik bahwa dia memenuhi atau tidak. Ya, Pak Dharma, terkait dengan pelayanan ini mana yang sebetulnya harus diprioritaskan untuk segera dimaksimalkan lah ya, dibikin prima gitu. Kalau kita mendengar keluhan masyarakat, sebetulnya justru pada proses pembayaran. Karena baik itu di dalam kota maupun di luar kota, tundaan perjalanan itu selalu terjadi pada saat pembayaran. Saya berkali-kali menghitung pembayaran meskipun katakanlah sekarang pakai e-ticketing ya, nempel gitu ya. Kalau lancar sih 2 detik oke. Tapi kadang-kadang mesin juga mengalami gangguan. Itu bisa lebih dari 3 detik gitu. Lalu pembayaran tunai, kalau tidak pakai kembalian 3 detik bisa selesai. Tetapi kalau pakai kembalian itu rata-rata antara 7 sampai 12 detik. Nah ini harus diselesaikan. Nah kalau persoalan pembayaran ini beres, saya kira itu bisa mengurangi kemacetan di jalan tol. Dan itu kan kita ingat di mana-mana selalu hambatan problemnya itu ada di pintu tol atau gerbang tol karena soal pembayaran. Jadi saya kira yang harus segera diselesaikan adalah soal mekanisme pembayaran. Dan sekali lagi kalau saya sih cukup dengan OBU. Karena betul di OBU itu nanti tetap butuh gerbang tol, tetapi itu tugasnya hanya mengcapture kendaraan yang lewat. Jadi tidak harus nempel. Jadi tidak ada tundaan di sana. Kira-kira begitu. Ya, Pak Heri, ketika misalnya fungsi pelaporan dari masyarakat, keluhan dan lain sebagainya terhadap salah satu ruas jalan tol, katakanlah dengan operator tertentu tidak ada tindakan sama sekali, apakah nanti akan ada tegurankah kepada operator jika memang tidak ada tindak lanjut dari keluhan yang disampaikan oleh pengguna jalan tol? Ya, tentunya begitu nanti dengan data tadi kita coba lihat yang clue lakukan seperti apa, nanti kita coba adopt. Saya pikir itu sistem yang baik ya, sehingga ini pun akhirnya akan membuat program ini, aplikasi ini semakin digunakan. Kalau cuman tadi disampaikan hanya lip service sudah ini udah, saya pikir bukan itu yang kita inginkan. Jadi sekali lagi konsepnya tadi, kalau saya di ujungnya tadi ingin jadi input bagi kami regulator maupun yang utamanya BUJT dalam rangka memberikan pelayanan. Jadi aplikasi ini memang interaksi antara pihak regulator dan juga pengguna. Betul. Seperti itu ya. Selain kita memang sudah seharusnya memberikan informasi yang seharusnya mereka peroleh itu. Dan interaksi itu mestinya yang jadi nilai lebihnya. Iya. Gitu loh. Baik, dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Kami akan coba rumuskan tadi seperti tadi namanya Toll Road Service Quality, basisnya customer experience. Jadi di situ di setiap lini dia mengkonsumsi itu adalah fokus kita yang harus kita tingkatkan. Baik, ya. Begitu. Pak Heri, terima kasih, selamat bertugas. Pak Dharma, terima kasih sudah hadir di Landstalk kali ini. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.